Apa Bu Rosi bikin promo di sosial media? Karena penasaran, Anissa pun membuka sosial media restoran tempat ia bekerja, tetapi tidak menemukan yang aneh. Nggak ada promosi apa-apa. Memang tidak ada Bu, semuanya harga normal kok. Ya udah deh, saya bantuin dulu yang lain. Kasihan kayaknya mereka kewalahan. Tanpa menunggu tanggapan kasir, Anissa pun membantu melayani para tamu yang datang untuk mengisi perut siang itu. Kesabarannya benar-benar diuji karena menghadapi banyak sekali karakter orang yang berbeda-beda, dari yang menerima apa adanya tempat itu hingga yang rewel dan higienis pun ada, bahkan sampai berkomentar tentang ini dan itu. Namun meski begitu, Anissa senang melakukannya karena kesibukan membuatnya bisa melupakan permasalahan yang ia hadapi, hingga ia pun tidak menyadari bahwa sejak tadi ada seseorang yang mengawasi sembari menikmati makanan. Wira sengaja sampai di sekolah lebih awal karena khawatir Keandra diajak oleh Rima. Bukan ia melarang anak itu bertemu neneknya, tetapi itu permintaan Anissa. Masalah mereka itu semakin lama malah semakin meruncing, bukannya selesai. Mau pisah ya pisah, mau balik juga ya tinggal maaf-maafan, gak usah nunggu lebaran. Tapi dua orang itu malah bikin ribet semuanya. Gak capek memangnya menggantung status? Wira menggerutu sembari duduk di balik kemudi kendaraan yang terparkir di depan sekolah. Pria itu melihat jam yang melingkar di tangan. Masih 5 menit lagi. Perasaan 5 menit sekarang jadi lama. Rasanya aku di sini dari tadi, tapi ternyata baru 5 menit juga. Karena merasa bosan, akhirnya Wira turun dari mobil. Biasanya ia sampai di sana saat Keandra sudah menunggunya di depan gerbang, tetapi sekarang ia yang menunggu anak itu. Om, akhirnya penantian Wira berakhir ketika mendengar suara Keandra yang memanggilnya. Udah boleh pulang kan? Tanyanya. Udah Om. Tapi tunggu dulu Oma ya Om. Kok tunggu Oma? Memangnya Ken mau ikut sama Oma? Enggak, tapi tadi Oma telepon Bu Arini, katanya terlambat jemput Ken. Kita temenin dulu Ken ya Om. Apa Kennya mau ikut ke panti aja, biar nanti Oma jemput ke panti? Tanya Wira seraya menatap ke arah Kenzo yang berdiri di samping Kendra. Tadi katanya Oma lagi di jalan Om, tapi agak macet, sahut Kenzo. Oh, Wira hanya menjawab singkat. Aku tunggu Oma di sini aja. Kalau Om sama Ken mau pulang duluan juga nggak apa-apa, ujar anak laki-laki itu lagi. Nggak apa-apa, Om sama Ken temenin Ken di sini, balas Wira. Tidak tega jika harus membiarkan Kenzo menunggu sendiri, meskipun biasanya menunggu di pos satpam. Berapa saat kemudian sebuah kendaraan roda 4 berhenti di depan mereka. Rima pun turun dari sana. Maaf ya sayang, Oma terlambat. Tadi itu macet karena ada orang jatuh dari motor. Cerocos wanita baru bayi itu kemudian menatap cucu perempuannya. Ken mau ikut ke rumah Oma. Ken kan belum pernah ke sana. Gadis kecil itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kenapa? Padahal Oma pengen loh dikunjungi sama Kean. Opa juga kemarin kan cuma sebentar ketemu sama Kean karena opanya sibuk. Kalau sekarang Opa ada di rumah, Kean mau ikut ke rumah Oma? Bujuk Rimah menatap lekat sang cucu. Keandra diam, kemudian menengadah menoleh pada sang om, seakan sedang bertanya melalui isyarat pandangan. Kini Wirah mengerti kenapa Anissa memintanya datang lebih awal, karena khawatir Rimah mengajak Keandra ke rumahnya. Wanita itu lebih pandai membujuk daripada anaknya. Itu jelas terlihat dari sikap Keandra yang terlihat bingung, tidak seperti ketika diajak oleh Bara. Keandra bisa langsung menolak dengan tegas. Mohon maaf Bu Rima, mungkin lain waktu Ibu bisa minta izin terlebih dahulu pada Anissa jika mau mengajak Keandra. Hari ini Anissa meminta saya menjemput Kean soalnya, ujar Wirah dengan sopan dan ramah, dan raut kecewa bisa ia lihat dengan jelas di wajah Rima.
Hari demi hari berlalu, Barah lebih fokus mendekati putrinya. Setiap hari, ia selalu menyempatkan diri untuk bertemu anak itu, meski hanya sebentar. Ia pun sering bertukar pesan ataupun melakukan panggilan video, memberikan perhatian lebih dan menunjukkan kasih sayangnya untuk putri tercinta. Ayah, pria itu menoleh dan tersenyum saat melihat anaknya berlari menghampiri. "Kok Ken sendiri? Ken di mana sayang?" tanyanya saat sang anak sudah berdiri di depannya. Segala usaha yang Bara lakukan untuk mendapatkan hati Kendra akhirnya berbuah manis. Anak perempuan itu sudah bisa menerima kehadirannya. Soal Anissa, meski wanita itu tidak pernah melarangnya bertemu sang anak, tetapi sikapnya masih belum berubah, selalu menjaga jarak. "Ken masih kelas ayah, aku bisa pulang lebih dulu karena berhasil menjawab pertanyaan ibu guru," ungkap Kendra. "Kok tumben? Ken juga biasanya bisa jawab pertanyaan ibu guru." Bara tahu ketika menjelang pulang guru di kelas anak-anak sering memberikan pertanyaan dan yang bisa menjawab boleh pulang. "Ken dihukum sama ibu guru ayah, soalnya Ken tidur waktu lagi belajar. Jadi dia nggak boleh pulang sampai semua teman-teman yang lain pulang." "Hah? Kok bisa Ken tidur di kelas?" Tentu saja Bara terkejut karena itu kali pertama terjadi. "Aku nggak tahu ayah, nanti ayah tanya aja sendiri sama Ken," jawab Kendra. "Ya udah, kita tunggu dulu aja." "Apa kita mau ke kantor ayah lagi?" tanya Kendra. "Enggak, hari ini pekerjaan ayah udah selesai, kita jalan-jalan. Tapi nanti izin dulu sama ibu ya," jawab Bara seraya mengusap kepala putrinya. "Ayah nggak ajak ibu juga sekalian?" Kendra menatap sang ayah. Bara menghela nafas panjang. Ken tahu sendiri ibu masih marah sama ayah. Jangankan diajak jalan-jalan, ayah ajak bicara aja ibu nggak mau. Lirihnya dengan sendu. Kendra memeluk pinggang sang ayah. "Ayah tenang aja, nanti aku dan Ken bantu ayah biar ibu mau maafin ayah," ujarnya seraya menengadah menatap wajah pria dewasa itu. "Makasih sayang, ayah sayang sama Ken," ucap tulus sang ayah. "Aku juga sayang sama ayah," balas Kendra. "Tuh Ken," Barah menunjuk dengan dagunya ketika melihat Kenzo sedang berjalan ke arah mereka dengan wajah cemberut karena ia pulang paling akhir. Bukan karena tidak bisa menjawab, tetapi karena dihukum. "Coba cerita sama ayah, kenapa Ken bisa tidur di dalam kelas?" tanya Barah ketika putranya sudah berdiri di dekat mereka. "Aku ngantuk ayah." "Ayah tahu Ken, orang tidur itu pasti karena ngantuk." "Maksud ayah, kenapa Ken bisa ngantuk di kelas?" Barah memperjelas pertanyaannya. "Aku juga nggak tahu," jawab Kenzo sebab ia pun memang tidak tahu. Barah membuang nafas kasar. "Ya sudah, ayo kita pulang. Lain kali Ken nggak boleh kayak gitu lagi." "Iya ayah," angguk Kenzo, kemudian mengeluarkan botol kemasan air minum dan meneguknya. "Kok Ken beli air minum di luar? Memangnya air minum punya Ken mana?" tanya Bara. "Air minum punya aku tumpah ayah, jadi aku beli ini." "Dari kantin?" "Bukan, tadi ada yang lewat sini jualan air minum. Aku beli aja lewat pagar, soalnya aku suka haus kalau lagi belajar," jawab Kenzo. Di sekolah itu memang tidak diperbolehkan ada penjual makanan selain yang ada di kantin, tetapi kadang seringkali ada penjual yang melintas di depan gerbang sekolah dan anak-anak pun membelinya meski melalui pagar yang selalu tertutup dan hanya dibuka ketika jam masuk dan pulang. Sekolah pun memperbolehkan murid minum air putih saat belajar di kelas. Selain untuk melepas dahaga, air juga bisa membantu anak-anak mengusir kantuk. "Coba sini ayah lihat." Kenzo memberikan botol air mineral itu pada sang ayah. "Tadi Ken minum ini di kelas." "Iya, tapi cuma sedikit," jawab Kenzo. "Ya udah ayo kita pulang," ajak Barah lagi. "Ken mau duduk di mana?" tanya Kendra.
Aku duduk di belakang aja, masih ngantuk soalnya. Biar bisa tiduran, jawab Kenzo seraya membuka pintu belakang kendaraan roda 4 milik sang ayah. Bara hanya menggelengkan kepala melihat tingkah sang anak yang tidak seperti biasanya. Ayo, Ken masuk mobil sayang. Pria itu membuka pintu kendaraan bagian depan untuk putrinya. Setelah memastikan Keandra duduk dengan nyaman, ia pun pergi ke pintu lain dan duduk di balik kemudi. Kendaraan roda 4 itu akhirnya melaju meninggalkan sekolah. Keandra menoleh ke belakang. Ayah, Ken tidur, ujarnya ketika melihat saudaranya tumbang di kursi belakang. Barah melihat dari kaca spion dan ternyata benar, putranya itu tidur nyenyak di sana. Anak itu, apa dia main game semalaman sampai ketiduran gitu, gumamnya. Tapi tadi pagi nggak apa-apa kok ya, waktu masuk habis istirahat juga, Ken masih segar. Tapi pas sebentar lagi mau pulang, ternyata ketahuan ibu guru kalau Ken tidur. Barah berpikir sambil terus mengemudi. Ia kemudian menoleh pada botol minum kemasan yang dibeli oleh putranya. Entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres dengan minuman itu. Ayah, kita pulang aja, Kennya tidur, jalan-jalannya lain kali aja, ujar Kendra. Kita pulang ke rumah ayah aja ya, seperti biasa. Nanti sore ayah antar Ken pulang kalau ibu udah di rumah. Pulang ke rumah ibu aja ya, kan lebih dekat dari sini. Barah berpikir sejenak. Ya udah deh, kita pulang ke rumah ibu. Putusnya kemudian membawa Keandra membawa kendaraan itu menuju ke kediaman sang istri. Sementara itu, Anisah masih sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk. Apalagi belakangan ini, rumah makan tempat ia bekerja menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Hingga tidak terasa waktu pulang pun tetapi karena pekerjaan yang sedang tanggung, ia pun memutuskan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Anissa tidak menyadari ketika pintu ruangannya dibuka oleh seseorang. Nis, kok kamu belum pulang? Rosi bertanya. Ibu dua anak itu pun mengangkat kepala ketika mendengar suara sang atasan. Sebentar lagi Bu, ini lagi nanggung. Kamu tinggal aja Nis, pekerjaan bisa kamu lanjutkan besok. Kasihan anak kamu nungguin kamu, juga masih harus nyetir, jangan sampai kecapean, ujar Rosi. Iya Bu, ini juga udah selesai kok. Anisah kemudian menutup map yang ada di hadapannya, lalu membereskan barang dan bersiap untuk pulang. Saya pulang dulu Bu. Rosi hanya mengangguk, kemudian duduk di kursi yang tadi Anissa duduki. Setelah pegawainya tersebut keluar dari ruangan, gagas Anissa melangkah menuju mobil yang terparkir di seberang pintu masuk. Beberapa saat kemudian kendaraan roda 4 itu pun meninggalkan rumah makan yang sedang ramai tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Anissa tiba di rumah. Ia memarkirkan mobil di halaman tanpa memperhatikan sekeliling. Ia sampai tidak menyadari bahwa di depan rumahnya terparkir mobil sang suami. Anissa memasukkan kode yang hanya ia dan anaknya yang tahu. Pintu pun terbuka. Ia diam sejenak ketika melihat seorang pria ada di balik pintu lalu menutupnya kembali. Kayaknya aku salah masuk rumah deh, gumam Anissa antara sadar dan tidak. Apa aku terlalu banyak kerja sampai salah masuk rumah kayak gini? Tetapi sesaat kemudian ia menyadari sesuatu, memindai sekitar dan yakin bahwa itu adalah rumahnya. Tetapi kenapa ada orang lain di dalam sana? Dan itu adalah Mas Bara? Itu tadi Mas Bara kan? Apa aku yang salah lihat? Tapi kalau itu memang benar, kenapa dia ada di sini?